Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syilfara Asarik. Saya dari M02, NIM saya 22508071111053. Yang terhormat Ibu Septi dan penonton lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA, yang pada nantinya saya ada menjelaskan tentang definisi DNA, definisi RNA, dan perbedaan DNA dan RNA. Jadi yang pertama, apa itu DNA? Jadi DNA itu singkatan dari deoksiribosa nukleat asid, yang dimana DNA itu suatu rantai ganda penyimpan utama dari material genetik atau informasi genetik. Jadi DNA itu membentuk suatu gen yang kemudian membentuk kromosom. Lalu struktur DNA juga membentuk helix ganda yang ditemukan pada tahun 1953 oleh Francis Crick dan James D. yang merupakan ahli biologi molekuler, di mana temuan tersebut tercetus beberapa teori yang berkaitan. Teori tersebut juga bagaimana terbentuknya DNA dan proses terbentuknya, dan pada nantinya kedua helix ganda tersebut saling berkomplementer masing-masing. Nah, setiap pentosatnya itu juga terikat pada salah satu dari keempat basa, yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Jadi kita bisa lihat gambaran di sebelah sini itu, jadi di bagian luarnya itu terdapat ada gula deoksiribosa dan fosfat, dan sedangkan yang di bagian dalam itu ada purin dan purimidin. Lalu ada juga fungsi-fungsi DNA, yang dimana 4 fungsi DNA itu, yang pertama ada membawa informasi genetik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yang kedua mengontrol aktivitas hidup secara langsung dan tidak langsung, yang ketiga mensintesis RNA, dan yang keempat berperan dalam proses sintesis protein. Lalu ada istilah-istilah DNA juga nih. Yang pertama nukleoprotein. Nukleoprotein itu protein yang terdapat dalam inti sel. Nah, kedua ada nukleosida. Jadi nukleosida itu ikatan gula dengan basa nitrogen, yang dimana jangan sampai tertukar dengan nukleotida, karena nukleotida itu ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Sedangkan replikasi DNA itu di kemampuan DNA untuk mengandalkan diri menghasilkan DNA baru. Lalu kita akan membahas tentang nukleotida. Jadi nukleotida itu punya 3 unsur komponen, yaitu ada basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat, yang dimana masing-masing untai DNA-nya itu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jadi kita bisa lihat gugus fosfat nukleotida di sebelah sini, yang terdiri dari ada gula karbon, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nah, nukleotida ini juga bekerja sebagai katalis, yang dimana menyimpan informasi sementara sebagai bagian dari DNA dan RNA. Lalu nukleotida ini juga dibutuhkan untuk membentuk sel baru ketika sel lama itu telah rusak. Dan kita akan membahas nukleosida. Jadi kita bisa lihat gugus fosfat nukleosida. Nukleosida itu molekul organik yang mengandung gula karbon yang melekat pada basa nitrogen. Jadi jenis basa nitrogen yang paling umum digunakan di nukleosida sendiri itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, nukleosida itu terdiri dari gula karbon dan basa nitrogen. Dan nukleosida sendiri juga digunakan dalam obat-obatan sebagai agen antiviral dan anti kanker. Dan nukleosida juga tidak ada penyusun DNA atau RNA gitu. Nah, kita masuk ke gangguan DNA. Jadi beberapa agen dapat memutus ikatan fosfodiester. Kita bisa lihat gambar fosfat ikatan fosfodiester itu ada 3 nukleotida, yang dimana ikatan fosfodiester itu adalah hubungan antara atom karbon pada posisi 3 dari suatu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 dari atom lain deoksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Nah, kita masuk lebih dalam ikatan fosfodiester. Jadi kita bisa lihat struktur ikatan fosfodiester itu pada asam nukleat terdapat melalui gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5, gula pentosa, dan gugus hidroksil pada posisi 3, gula pentosa nukleotida, yang nantinya disebut ikatan fosfodiester. Kenapa disebut ikatan fosfodiester? Karena masing-masing kimia gugus fosfat itu berada dalam bentuk diester. Jadi terbentuknya suatu rantai polinukleotida, yang masing-masing nukleotidanya itu satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, ada juga basa nitrogen DNA, yang dimana
terdiri ada 4, yaitu ada guanin, adenin, sitosin, dan timin. Nah, guanin dan adenin ini masuknya ke purin, sedangkan sitosin dan timin ini masuknya ke pirimidin. Lalu juga basa nitrogen DNA itu selalu berpasangan antara basa purin dan pirimidin, yang dimana dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi ikatan tersebut tuh berfungsi untuk menjaga stabilitas helix ganda DNA, yang dimana basa purin tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin tersusun dari sitosin dan timin gitu. Jadi molekul DNA adenin itu selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin itu berpasangan dengan guanin. Nah, adapun juga pasangan basa nitrogen, yang dimana pada dasarnya pasangan basa itu adalah dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Jadi basa nitrogen ini saling berpasangan gitu, selalu berpasangan. Nah, kita bisa lihat gugus fosfat di sini. Gugus fosfat di sini pasangan basa guanin dan sitosin yang terhubung dari ikatan 3 hidrogen. Jadi ada rangkaian 3 ikatan hidrogen yang dimana pasangan tersebut itu pasangan guanin dan sitosin. Nah, sebelah sini pasangan basa adenin dan timin, yang dimana ikatannya ini ada 2 hidrogen. Kita bisa lihat ada 2 ikatan hidrogen di gambar gugus fosfatnya. Lalu juga ada macam-macam DNA nih. Nah, berdasarkan terbentuknya macam-macam DNA itu dibedakan menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA Z. Nah, DNA itu kita bisa lihat gambarnya. DNA itu memiliki inti yang berlubang seperti pada gambar di sebelah sini, karena pada dasarnya pasangan basa sendiri itu dipindahkan menjauh dari sumbu pusat yang mempunyai 11 basa perputaran yang lebih aktif dibandingkan DNA B. Lalu juga kita bisa lihat DNA B. DNA B itu yang selama ini kita kenal yang paling melimpah gitu dalam tubuh makhluk hidup. Nah, DNA B itu juga mempunyai 1 basa perputaran yang digunakan dalam replikasi DNA. Lalu ada DNA Z, yang dimana DNA Z ini berbeda berbentuknya di antara DNA A dan DNA B. Jadi DNA Z itu memiliki double helix kidal yang berputar ke kiri, bukannya ke kanan seperti DNA B atau DNA A. Karena DNA Z ini mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA gitu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan apa sih itu DNA, macam-macam DNA, fungsi DNA, jadi kita akan masuk ke RNA. Sekarang kita masuk ke RNA. Jadi RNA itu singkatan dari ribonucleic acid, yang dimana salah satu golongan asam nukleat dengan materi genetik rantai polinukleotida yang tersusun dari fosfat, gula ribosa, dan salah satu dari basa nitrogen. Nah, struktur RNA itu berupa rantai tunggal. Jadi kita bisa lihat gambarnya itu RNA itu ganda polinukleotida yang tidak berpilin nih. Jadi dia berbeda berbentuknya dengan DNA. Jadi kalau RNA itu cuma 1 tunggal, kalau DNA itu 2 tunggal, dua rantai gitu. Nah, setiap pita RNA itulah yang disebut polinukleotida, yang dimana RNA tersusun dari molekul-molekul, ada gula derubosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Lalu juga tersusun dari banyak ribonukleotida yang terdiri antara 3 komponen, yaitu ada fosfat, gula ribosa, serta basa nitrogen. Lalu ada pun penyusun nukleotida RNA, yang dimana RNA itu terdiri atas nukleotida yang memiliki banyak fungsi. Jadi ribosomal RNA atau rRNA itu adalah komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Nah, kita bisa lihat gambar di sebelah sini. Jadi ini adalah struktur nukleotida dan nukleosida, yang dimana basa dan gula pentosa penyusun nukleotida itu bentuk senyawa dari heterosiklik. Nah, basa nitrogen nukleosiklik ini pun yang menyusun nukleotida, yang itu ada purin dan pirimidin. Dimana kita bisa lihat gambarnya di sebelah sini, ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk RNA, yang ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi purin itu masuknya ke adenin dan guanin itu masuknya ke purin, dan urasil dan sitosin itu masuknya ke pirimidin. Adapun ada macam-macam RNA. Jadi yang pertama itu ada rRNA.
rRNA itu struktur panjang dan stabil yang disebut biasanya RNA ribosom. Nah, kenapa disebut RNA ribosom? Karena ribosom itu selalu bersamaan dengan protein dalam sitoplasma kan. Nah, selain membentuk ribosom juga rRNA membentuk sebagai pengatur dalam sintesis protein yang sebagian kecilnya memiliki fungsi bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non esensial. Lalu macam-macam RNA yang kedua ada mRNA atau RNA pembawa pesan. Jadi mRNA itu strukturnya pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang akan dibawanya. Nah, kode genetik ini akan disimpan dalam mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Jadi kode genetik inilah yang kemudian akan digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Ketersediaan mRNA juga dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan mRNA yang ada. Lalu macam-macam RNA ketiga ada tRNA atau RNA transfer yang dimana strukturnya itu ya paling kecil jika dibandingkan mRNA atau RNA. Jadi tRNA itu ada 75 sampai 95 buah nukleotida yang stabil dan diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, tRNA itu fungsinya untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekat diri dengan mRNA, lalu akan mengantarnya ke dalam ribosom. Nah, karena tadi sudah tahu apa itu definisi DNA, RNA, fungsi DNA dan RNA gitu. Jadi sekarang kita akan membahas perbedaan DNA dan RNA. Nah, yang pertama itu ada rantai polinukleotida. Jadi DNA itu memiliki kandungan gula yang bernama deoksiribonucleic acid. Nah, jenis gula ini mengandung kandungan basa adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan RNA itu gulanya ada di dalam ribosom. Jadi kode yang dimilikinya adenin, urasil, sitosin, dan guanin itu satu-satunya perbedaan antara ribosa dan deoksiribosa itu adalah ribosanya ini yang memiliki satu gugus ohamin yang lebih banyak daripada deoksiribosa. Sedangkan deoksiribosa sendiri itu memiliki hamin yang terikat pada karbon kedua di dalam cincin. Lalu juga ada karena tadi sudah membahas rantai polinukleotida, kita akan membahas objek-objek perbedaan DNA dan RNA. Jadi yang pertama itu letak DNA ada di inti sel, sedangkan RNA itu ada di inti sel, ribosom, dan sitoplasma. Lalu bentuk DNA itu yang tadi saya sudah jelaskan, kalau DNA itu pita spiral ganda, kalau RNA itu pitanya tunggal gitu. Lalu ada komponen gula juga di DNA yaitu tadi deoksiribosa dan RNA itu ribosa. Lalu ada juga ukuran DNA. Jadi ukuran DNA itu sangat panjang dan ukuran RNA itu pendek gitu. Jadi kadar DNA, lalu juga ada kadar DNA. Kadar DNA itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Kalau kadar RNA itu berubah-ubah menurut kecepatan sintesisnya gitu. Lalu tadi fungsi DNA dan RNA juga udah disampaikan. Jadi lanjut aja ke tahapan sintesis protein. Jadi tahapan sintesis protein itu dibagi menjadi dua, yaitu ada transkripsi dan translasi. Nah, secara umum sintesis protein itu menyusun protein yang dimana dari DNA dulu RNA ke protein. Nah, proses perubahan inilah yang disebut central dogma. Nah, dogma sentral atau central dogma ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, tahap pertama kita masuk ke tahap pertama yaitu replikasi DNA. Jadi kita bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Jadi tahap replikasi itu dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme. Jadi terdapat beberapa komponen-komponen penting dari replikasi DNA, yaitu ada DNA cetakan, kedua molekul deoksiribonukleotida, yang ketiga enzim polimerase, yang keempat enzim primase, dan yang kelima enzim pembuka ikatan untayan DNA induk atau helikase gitu. Nah, karena tadi sudah tahap 1 replikasi, jadi kita masuk ke tahap kedua, transkripsi. Nah, transkripsi itu kita bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Jadi transkripsi itu punya 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, jadi kalau inisiasi itu yang ujung-ujungnya itu promotor, disebut promotor, akan jalan ke RNA polimerase, yang dimana RNA polimerasenya itu melekat pada ujung promotor. Nah, setelah itu pita gandanya tuh
setelah jalan akan terpisah dan sintesis mRNA itu akan dimulai. Nah, setelah dimulai masuk ke tahap kedua yaitu elongasi. Elongasi ini mRNA-nya tuh memanjang sejalan yang dengan enzim RNA. Jadi mRNA itu bergerak sepanjang pita DNA. Lalu yang ketiga ada terminasi. Jadi terminasi itu di mana mRNA-nya tuh dilepaskan dan enzim RNA polimerasenya itu lepas dari pita DNA template. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, lalu tahap yang terakhir yaitu translasi. Jadi proses translasi ini di mana yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Nah, tahap translasi ini juga ada terdiri 3 tahap, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi mungkin segitu saja pembahasan materi DNA dan RNA pada video kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika suara video ini ada suara gangguan dari luar ataupun kurang materinya dari yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.